Tutorial kita kali ini masih seputar Google Classroom, dan tutorial Google Classroom kali ini adalah bagian kedua. Setelah yang pertama kita membuat kelas, bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Nah, sesuai dengan janji saya di tutorial yang pertama kemarin, kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara upload bahan ajar ya, atau materi pelajaran, dan bagaimana memberikan tugas-tugas pada peserta didik atau pada siswa. Namun sebelum melanjutkan ke upload materi ya, pada kesempatan kali ini, tutorial yang kedua kali ini, saya ingin menyampaikan atau ingin memberikan tutorial juga bagaimana untuk menambahkan kelas yang kedua. Misalkan saya ngajar 2 kelas gitu ya, karena kemarin tutorial kemarin kita baru membuat 1 kelas, yaitu kelas A gitu ya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita punya 2 kelas di Google Classroom ini ya, baik. Oke, caranya adalah dari menu ya. Kalau menu ini, klik di menu ini, kemudian pilih kelas seperti ini yang paling gampang. Nah, ini yang sudah kita buat kemarin adalah ini ya, kelas yang pertama ya. Kemudian untuk menambahkan seperti langkah yang pertama kemarin, saya contohkan bagaimana cara membuat kelas ya. Jadi dari menu ini ya, dari icon plus ini, klik seperti ini, kemudian klik buat kelas ya. Jadi langkah seperti langkah yang pertama kemarin, saya percepat saja yang di sini karena ini sudah saya jelaskan di video yang pertama ya. Klik lanjutkan. Nah, silahkan diisi di sini. Yang kemarin kelas A, mungkin di sini bisa kita buat kelas B gitu ya. Oke. Mata pelajarannya atau mata kuliahnya sama ya. Seperti itu. Ini kita copy saja. Kemudian tahun akademiknya sama, tahun akademik 2019-2020 semester genap. Ini tadi saya copy ya mata kuliahnya. Ini ruangnya bisa tulis kita ruang B. Atau prinsipnya nanti di sini disesuaikan dengan jadwal yang dibuat ya, supaya mahasiswa tidak bingung. Kemudian klik buat. Ya, selesai ya untuk yang membuat kelas yang kedua, yaitu kelas B. Seperti ini tampilnya. Untuk melihatnya kita punya berapa kelas ya, bisa dilihat di sini ya. Ini ada tertulis sini kelas A dan kelas B gitu ya. Atau kalau dalam tampilan di dashboard, nah seperti ini ya, kelas A, kelas B. Jadi kelas yang terakhir kita buat itu biasanya muncul paling sebelah kiri, tapi ini bisa kita geser atau kita misalkan mau kita urutkan gitu, kelas A dulu supaya anak melihatnya juga bisa. Diklik saja begini kemudian digeser seperti ini bisa ya, silahkan saja. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan ke materi bagaimana cara menambahkan materi ya, upload materi di Google Classroom ini. Kita klik salah satu kelas yang akan kita buatkan materinya. Contohnya ini di kelas A. Dari menu tugas kelas ya, dari menu tugas kelas ini, kemudian pilih buat sini ya. Ya, baik, sebelum ke penugasan ini kita harus membuat topik ya, topik terlebih dahulu supaya administrasi dalam kelas ini itu lebih tertib. Jadi nanti ada topik absensi gitu ya, ada topik tugas, kemudian ada topik bahan ajar gitu ya, atau materi ajar dan seterusnya. Nah, karena kali ini kita akan mengupload materi ajar, maka kita buat topik di sini adalah, kita tulis ini materi perkuliahan ya.
kemudian klik tambah, atau kita buat sekalian juga ya yang lainnya. Misalkan kita tulis sini absensi ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi di sini tugas mandiri misalkan ya. Oke, kita buat 3 saja dulu ya. Nanti ini prinsipnya bisa ditambahkan sesuai dengan topik yang diinginkan ya. Ya, baik, kita bisa pindahkan ini, misalkan absensi kita taruh yang paling atas gitu ya. Kemudian materi perkuliahan kita pindahkan yang kedua dan seterusnya seperti ini. Supaya urutannya lebih tertib gitu. Ya. Baik, selanjutnya kita akan upload materi. Contoh ya, satu di sini materi. Ya, pilih materi di sini, materi yang materi. Ya. Kemudian ini pilih ada panduan ya, kita oke saja. Ini judul materinya adalah pertemuan pertama, misalnya kita tulis pertemuan 1 gitu ya, pertemuan 1. Materinya adalah konsep dasar TIK. Nah, deskripsi ini opsional ya, boleh diisi boleh tidak. Atau kalau misalkan mau diisi di sini bisa dibuat subtopik atau sub materinya. Ya, misalnya A di judul ya, terlewat. Tambahkan sub materi, sub pokok materi. Ya, seperti ini. Ini contoh saja ya, nanti disesuaikan untuk yang sesungguhnya. Di sini apakah hanya deskripsi saja menjelaskan cakupan materi ini gitu ya? Boleh saja, silakan. Ya. Nah, kemudian di sini untuk mengupload bahan ajarnya ya, materinya. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, beberapa opsi. Atau kalau kalau bahan ajar kita sudah tersimpan di Google Drive ya, silahkan pilih di sini ya, silahkan pilih di sini. Kemudian kalau kita hanya membubuhkan link saja, sumbernya itu ada di tempat lain gitu ya, di situs lain atau di blog yang kita miliki, materinya sudah kita kumpulkan di sana, maka sini bisa cukup tambahkan link saja materi itu. Atau kalau file yang baru yang kita miliki di komputer kita mau kita langsung upload di sini, maka juga nanti akan tersimpan secara otomatis Google Drive ya. Nah, itu pilihnya yang file ini. Ya. Atau kalau materinya itu ada di YouTube, ya, sudah kita buat channel misalkan di YouTube, materi-materi video gitu juga bisa menggunakan link YouTube ini. Ya. Nah, untuk yang kali ini, tutorial kali ini kita akan mengupload file ya, yang berada di komputer kita. Oke, jadi maka saya pilih yang file ini. Klik. Kemudian pilih file dari perangkat Anda seperti ini. Kemudian cari ya di mana letak dokumen yang bahan ajar yang kita punya. Misalkan saya simpan di sini di folder 2019-2020 genap ya, ini. Kemudian mata kuliahnya atau mata pelajarannya TIK, buat di sini. Kemudian saya buat di sini folder bahan ajar. Nah, nanti ini silahkan Bapak Ibu manajemen foldernya seperti apa ya. Bisa dilihat, bisa diletakkan di folder tertentu untuk yang bahan ajar itu, kemudian untuk memudahkan kita mengupload ke Classroom ya. Nah, kemudian saya pilih yang ini yang sudah saya PDF-kan ya. Sebaiknya Bapak Ibu setiap materi itu dibentuk dalam bentuk PDF dulu ya, supaya lebih aman gitu dibuka di perangkat yang lainnya nanti. Kemudian pilih filenya, kemudian klik open seperti ini. Filenya sudah masuk di sini ya, kemudian klik upload.
Ini proses upload. Ya, berhasil ya, berhasil. Dia akan tampil di sini materinya. Gitu. Kemudian, nah ini sudah tersimpan. Supaya ini bisa diakses, bisa dilihat oleh seluruh peserta didik. Nah, ini nanti jangan lupa untuk klik yang posting ini ya. Nah, sekarang kita atur materi ini, kita masukkan di kelas mana saja gitu ya, kelas mana saja yang akan melihat atau bisa mengakses materi ini. Karena kita tadi punya 2 kelas, misalkan ini seluruh kelas supaya sama materinya gitu ya. Nah, kita checklist semua seperti ini. Kemudian semua siswa ya, semua siswa aktifkan di situ. Kemudian topik. Nah, topik tadi ini adalah topik yang kita buat, itu materi perkuliahan. Ya, jadi pilih yang materi perkuliahan supaya nanti akan ngelompok di materi perkuliahan. Gitu. Nah, sampai di sini, kemudian klik posting. Ya. Oke, ini sudah berhasil ya, ini sudah masuk di materi perkuliahan, sudah ada pertemuan 1 konsep dasar TIK. Dan secara otomatis juga dia akan masuk di halaman depan di bagian forum ini ya, akan tampil di forum ini. Jadi begitu nanti peserta didik atau mahasiswa atau siswa mengakses Classroom, maka mereka langsung akan disuguhkan materi yang terakhir diposting oleh, atau kalau daftar postingan materi-materi yang sudah di-upload oleh dosen atau guru. Baik, untuk video tutorial kali ini cukup sampai di sini. Ya, untuk yang akan datang, insya Allah nanti akan saya buatkan lanjutan dari tutorial tentang Classroom ini untuk materi yang berikutnya, yaitu bagaimana memberikan penugasan, ya, memberikan penugasan, atau nanti sebelum memberikan penugasan bisa saya contohkan bagaimana membuat daftar hadir online, ya, daftar hadir online, supaya bisa kita rekap kehadiran dari peserta didik atau mahasiswa atau siswa kita. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Silahkan dicoba, semoga berhasil. Jika ada yang kurang jelas terkait dengan tutorial kali ini, ya bisa ditanyakan di kolom komen ya di bawah video ini. Nanti di tutorial berikutnya akan saya coba tunjukkan atau akan saya berusaha untuk menjawab. Demikian, sekali lagi terima kasih. Silahkan mencoba, semoga berhasil.